Kita langsung saja pada sesi sharing session. Yang pertama yang akan dibersamai oleh Ibu Deti Anggreni Ekawati selaku Cohort Manager Bangkit Academy. Sudah hadir bersama kami di tengah-tengah kami. Ibu Deti, selamat siang. Siang, Mbak Andin. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan deh. Ibu Deti, silakan. Terima kasih Mbak Andin. Izin share screen ya, Mbak. Silakan, Bu. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat dengan jelas. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Andin atas waktunya. Selamat siang Pak Sigit, Bapak Ibu dosen sekalian, dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sesi kali ini. Terima kasih Bangkit telah diberikan waktu untuk bisa sharing bersama teman-teman di sini ya, terkait dengan pembukaan dari program Bangkit di MSIB 5 semester depan. Jadi mungkin sebelum mulai sesi sharingnya, ini saya ada sedikit video ya teman-teman untuk kita lihat bersama-sama kali ini. Hands up feature. So who have written resume before? Let you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your app. Context. Okay. Now the king and queen have. We should know the root knowledge to good at something, right? Never leave the basic thing. 2 weeks ago, I know how to work with this. I can find the solution with Stack Overflow. Think different. You need to declare your squares like 0, 1. Relationship, one-to-one, one-to-many, or many-to-many. So whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like 6 things. And also share with us your story and what are your probably started today. Thanks for being so engaged. Baik, ya itu tadi cuplikan sedikit keseruan di program Bangkit teman-teman. Jadi dari program Bangkit ini kita sudah jalan beberapa tahun ya, semenjak tahun 2020, dan tadi adalah cuplikan proses berjalannya program Bangkit ini dari tahun ke tahun, yang mana di MSIB kali ini, di MSIB 5 untuk semester depan, tentu kita harapannya banyak mahasiswa dari UGM bisa join lagi di program Bangkit dan menerima manfaat yang maksimal di program Bangkit ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Deti Anggraini di program Bangkit sendiri saat ini menjadi cohort manager, yang mana nantinya ketika misalkan teman-teman menjadi peserta di program Bangkit, itu kita akan sering ketemu. Kita akan sering mungkin berdiskusi ya terkait dengan bagaimana teman-teman mengikuti program Bangkit dari awal sampai selesainya di program Bangkit, karena untuk cohort manager ini akan memanage semua pembelajaran dari teman-teman terkait dengan resources dan keseharian dari teman-teman di program Bangkit seperti apa. Itu mungkin ya terkait dengan perkenalan. Mungkin di sesi ini saya akan
informasikan, sharing terkait dengan 5 agenda. Yang pertama tentunya tentang program Bangkit, yang mungkin teman-teman juga di sini udah pada ini ya, tahu ya program Bangkit itu apa. Cuma nanti kita coba run through sedikit terkait dengan program Bangkit di tahun 2023 itu ada yang baru nggak sih gitu ya. Lalu highlight dari keikutsertaan Universitas Gadjah Mada ini selama di program Bangkit seperti apa. Yang ketiga tentunya manfaat, karena pasti teman-teman sendiri bertanya, emang kalau misalkan saya ikut program Bangkit, nanti saya dapat apa aja sih Kak? Gitu kan. Lalu yang keempat ini cerita tentang lulusan-lulusan dari program Bangkit. Dan yang kelima tentunya gimana sih cara daftar dan apa aja syarat untuk mendaftar di program Bangkit. Nah, biar nggak berlama-lama, kita langsung mulai di topik yang pertama. Tentunya saya ingin sharing dulu terkait dengan pencapaian program Bangkit di 2023 ini untuk semester yang saat ini sedang berjalan nih teman-teman. Jadi di MSIB 4, Bangkit juga sedang berjalan dengan nge-train 5.013 mahasiswa, yang mana pastinya dari 5.013 mahasiswa ini ada beberapa ratusan sebenarnya mahasiswa dari UGM yang ikut serta juga nih di MSIB 4 melalui program Bangkit. Yang mana dari 5.013 mahasiswa ini berasal dari 376 kampus di seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa bertemu, bernetworking, bekerja sama, kolaborasi dengan mahasiswa di seluruh Indonesia, yang mana cuma ditemukan di Bangkit nih, kalian bisa ketemu 5.000 mahasiswa dalam satu semester gitu ya. Lalu di program Bangkit ini kita juga sangat mengedepankan yang namanya diversity, yang mana kita sangat mengedepankan keikutsertaan mahasiswa perempuan yang ikut di dalam Bangkit, lalu mahasiswa-mahasiswa dari kota kecil dan menengah, mahasiswa yang mungkin sekarang lagi join nih di sesi ini, kalian berasal dari jurusan non-IT, itu bisa banget untuk join di program Bangkit. Dan buat teman-teman yang berasal dari diploma 4 dan diploma 3, jangan khawatir, di program Bangkit juga kalian punya kesempatan yang besar untuk bisa join di semester ini gitu ya, semester depan di MSIB 5. Di program Bangkit tahun ini kita masih sama untuk mengedepankan 3 learning path yang ada di ada di Google ya. Yang pertama adalah machine learning, yang kedua mobile development, yang ketiga cloud computing, yang mana ketiga learning path ini nanti goalnya di akhir kita dari tim Bangkit akan memberikan wadah kepada teman-teman untuk bisa mengambil sertifikasi global dari Google. Jadi tentu ketika sudah masuk di program Bangkit, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, jangan sia-siakan journey yang sudah dibentang lebar oleh tim Bangkit, karena nanti di akhir teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil sertifikasi Google ini. Nah, berbicara tadi, saya sampaikan bahwa program Bangkit ini sudah berjalan 4 tahun gitu ya selama ini, mulai dari 2020, 2021 hingga 2023 ini kita targetnya adalah train 9.000 mahasiswa, yang mana untuk semester ini kita sudah train 5.000 mahasiswa, dan untuk MSIB 4 nanti teman-teman tentunya harus ya punya impian untuk bisa menjadi bagian dari 4.000 mahasiswa yang kita train di MSIB semester nantinya di Bangkit Batch 2 MSIB 5. Jadi teman-teman ini kita harapannya tentu teman-teman bisa memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk bisa mengambil manfaat benefit yang sudah tim Bangkit sediakan agar itu bisa terserap maksimal oleh mahasiswa yang ada di Indonesia. Dan tidak sampai di sana, jadi kemarin Mas Menteri juga sudah menyampaikan bahwa Bangkit ini adalah standar emas yang dimiliki oleh Kampus Merdeka. Jadi tentu jangan sampai sia-siakan kesempatan ini, karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali teman-teman. Jadi selama teman-teman masih aktif nih di perguruan tinggi dan sesuai dengan persyaratan yang ada di Kampus Merdeka, tentu segera daftar di program Bangkit biar teman-teman bisa manfaatkan semua yang ada di program Bangkit benefitnya.
Lalu tidak hanya dari sisi kementerian ya teman-teman, kita juga ada testimonial dari Tokopedia, dari sisi industri maupun dari akademisi. Jadi dipastikan bahwa program Bangkit juga kami sangat mengedepankan yang namanya kualitas dari lulusannya. Terbukti mungkin Pak Sigit juga setiap bulannya selalu di-invite oleh tim Bangkit untuk melakukan evaluasi dari program Bangkit itu seperti apa, mungkin dari sisi universitas ada masukan untuk program Bangkit, dan itu selalu kami lakukan dalam jangka 1 bulan sekali agar align antara visi misi dari program Bangkit ini dengan visi industri maupun universitas, seperti itu teman-teman. Dan di program Bangkit juga kita bekerja sama dengan banyak mitra dari sisi industri maupun universitas, salah satunya yaitu Universitas Gadjah Mada tentunya, yang mana untuk mitra universitas ini ditunjuk langsung oleh Prof. Nizam ya untuk menjadi mitra dari program Bangkit. Dan tidak hanya itu, karena setiap tahunnya kami melihat animo yang tinggi dari teman-teman mahasiswa, dari Bapak Ibu dosen di kampusnya masing-masing untuk bisa bergabung dan menjadi bagian dari proses berkembangnya program Bangkit ini, sehingga ada 28 Bangkit Affiliate Kampus yang bergabung sejak tahun lalu untuk bisa menjadi bagian dari program Bangkit dan memberikan feedback, saran, masukan untuk berkembangnya program Bangkit ini jadi semakin baik. Nah, mungkin teman-teman juga penasaran nih, di program Bangkit itu belajarnya teks semua Kak, tensor machine learning semua. Kalau misalkan saya pilih machine learning, atau saya kalau misalkan pilih Android, nanti saya belajar Android semua. Tentu enggak, teman-teman, karena di program Bangkit sendiri kita menyiapkan teman-teman untuk bisa siap nantinya keluar dari kampus, lulus dari program Bangkit untuk siap bekerja gitu ya. Jadi kita siapkan yang namanya materi end-to-end dari sisi tech skill, soft skill, maupun English course. Jadi kita lengkap dari sisi hard skill-nya teman-teman, terus soft skill, bagaimana teman-teman bisa berpikir kritis, teman-teman memanage waktu, teman-teman bisa branding diri teman-teman, keahlian teman-teman bisa dikeluarkan gitu ya. Lalu selain itu juga nanti di keseharian teman-teman, kita akan sediakan kelas bahasa Inggris yang mana itu terkait dalam 3 topik, spoken korespondensi, expressing opinion, dan business presentations. Yang mana sesuai dengan aturan dari Kampus Merdeka, karena program Bangkit ini dapat dikonversi hingga 20 SKS ya, jadinya nanti average dari jam belajarnya teman-teman di program Bangkit ini kurang lebih 5 bulan itu adalah 915 jam. Oke, nah ini mungkin yang jadi penasaran ya buat teman-teman, untuk Android itu nanti belajar apa aja Kak? Yang cloud computing nanti belajar apa aja? Yang machine learning belajar apa aja? Nah ini teman-teman bisa lihat, bisa di screenshot ya. Ini adalah materi-materi yang akan teman-teman pelajari kalau misalkan teman-teman jadi peserta Bangkit nih di masing-masing learning pad-nya. Jadi teman-teman nanti ketika daftar silahkan pilih aja learning pad mana yang jadi minat teman-teman untuk dipelajari lebih dalam di program Bangkit. Nah, kalau misalkan nanti perlu dokumen kurikulumnya untuk bisa diskusi terkait konversi SKS gitu ya kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Nah, itu bisa nanti cek link di bawah ini yang nantinya mungkin akan di-share ya slide-nya. Oke. Nah, ini kita akan sedikit cek highlight dari keikutsertaan Universitas Gadjah Mada di program Bangkit selama ini. Ini mungkin yang terdekat ya, kemarin tahun lalu di 2022 setidaknya ada 102 mahasiswa yang diterima di program Bangkit dari Universitas Gadjah Mada, dan 100 mahasiswanya ini aktif sampai akhir, dan jumlah yang lulus hingga program itu berakhir ada 86%. Jadi ada 86 mahasiswa UGM yang lulus di program Bangkit tahun lalu. Dan 15 diantaranya itu menjadi
atau mendapatkan predikat lulusan terbaik nih dari program Bangkit, yang mana kalau tahun 2022 itu mengalahkan 3.000 mahasiswa teman-teman di program Bangkit. Jadi 15 mahasiswa yang mendapatkan lulusan terbaik ini, predikat lulusan terbaik ini, memang mereka memiliki achievement, memiliki etos belajar yang sangat tinggi sehingga mereka bisa meraih achievement tersebut. Dan tidak hanya itu, nanti di akhir program teman-teman akan mendapatkan sebuah to-do gitu ya terkait dengan pembuatan capstone project, yang mana nanti dari capstone project yang teman-teman buat bersama tim itu akan diseleksi untuk bisa masuk ke top 15 gitu, top 15 capstone project, yang mana nanti dari top 15 capstone project itu akan mendapatkan pendanaan inkubasi dari Google dan Dikti senilai 140 juta teman-teman, untuk nantinya produk yang teman-teman buat itu bisa menjadi startup gitu. Jadi buat teman-teman nih yang memang pengen punya startup nantinya setelah lulus dari kuliah, itu bisa banget untuk daftar di program Bangkit, karena di program Bangkit kita akan sediakan wadah untuk teman-teman bisa membuat startup kalian sendiri. Oke, nah next ini adalah highlight dari program Bangkit untuk UGM ya di 2023 kali ini yang MSIB 4. Jadi di semester lalu ada 500 orang teman-teman yang daftar di program Bangkit, namun sayangnya dari tim Bangkitnya sendiri sudah melakukan kurasi yang sedemikian rupa sehingga dari 500 ada 132 mahasiswa yang diterima di program Bangkit dan semuanya aktif hingga saat ini. Jadi 132 mahasiswa ini memang sedang belajar sekarang di program Bangkit, dan mungkin mereka teman dari teman kalian gitu kan. Nah, itu bisa banget untuk ditanya-tanya, mungkin di dimintakan testimoninya, gimana sih belajar di Bangkit, seru nggak sih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa tanya ke mereka, dan ya teman-teman mintakan saran, kalau misalkan aku mau ikut program Bangkit, gimana sih tips and tricks gitu ya, biar bisa keterima. Nah, itu bisa banget biar teman-teman nanti punya arahan nih ketika mendaftar di program Bangkit. Next, nah ini berbicara tentang alumni nih teman-teman. Jadi ini adalah Risalah Nabila. Jadi dia adalah alumni dari program Bangkit, berasal dari Universitas Gadjah Mada. Dia kemarin memilih machine learning sebagai learning path pilihannya, yang mana dia sudah merasakan manfaat dari program Bangkit ini, dan sekarang dia sudah kalau nggak salah diterima di Shopee ya, yang dia sendiri sebelum lulus dari program Bangkit ini sudah mendapatkan TensorFlow Developer Certificates, yang mana itu certificates yang dikeluarkan dari Google. Jadi dia sudah diklaim atau sudah ditandain lah ya sama Google bahwa dia memang capable untuk bekerja atau mempunyai expertise di area machine learning. Kalau misalkan teman-teman ingin menjadi Risalah, the next Risalah, bisa banget untuk daftar di program Bangkit semester ini. Nah, nggak hanya Risalah, jadi teman-teman di semester lalu pun, di tahun 2022, itu ada salah satu produk capstone dari mahasiswa UGM yang mendapatkan pendanaan inkubasi senilai 140 juta. Yang mana kalau misalkan teman-teman bisa cek, ini namanya Fishku. Jadi dia membuat sebuah apps yang mana bisa memudahkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya gitu ya. Dan dari sini bisa langsung ke si pembeli gitu, nggak melalui tengkulak mungkin ya, yang nantinya harus ada penyesuaian harga gitu. Jadi ini lebih menguntungkan bagi nelayan, karena mungkin itu menjadi salah satu problem ya saat ini, yang mana hasil tangkapan dari nelayan ini untuk harganya agak ada penyesuaian nih dari tengkulaknya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya problem gitu ya, punya isu di sekitarnya teman-teman dan ingin dibuatkan
produknya. Nah, teman-teman bisa bikin sendiri nih, mulai dari belajar di program Bangkit, yang mana nanti problem yang teman-teman miliki bisa dikembangkan di sini. Oke, nah mungkin kita masuk ke keuntungan dari program Bangkit gitu ya. Ketika misalkan teman-teman nanti sudah join di program Bangkit, apa aja sih yang teman-teman bisa dapetin? Yang pertama tentu sertifikasi global dari Google di setiap learning path yang teman-teman pilih. Kalau misalkan teman-teman pilih cloud, nanti akan dapat kesempatan untuk ambil Associate Cloud Engineer Certificates. Lalu ada yang namanya kurikulum dan instruktur dari industri. Jadi di program Bangkit ini kita 83% pengajarnya berasal dari industri atau pakar atau expert yang di bidangnya gitu ya. Lalu yang ketiga, ada keterampilan untuk siap karir. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak hanya mengajarkan kepada teman-teman terkait dengan hard skill, karena mungkin kalau hard skill teman-teman sudah punya ya basicnya. Nah, kalau di Bangkit kita juga bisa, kita juga memberikan materi soft skills dan bahasa Inggris yang mana itu sangat berguna nanti pasca kampusnya teman-teman. Lalu ada SKS, konversi SKS sampai dengan 20 SKS karena dari program Bangkit sendiri terafiliasi oleh program Kampus Merdeka, yaitu SIB. Lalu di akhir, kalau teman-teman lulus dari program Bangkit nih, kita memberikan yang namanya wadah untuk teman-teman bisa di-hire oleh multinasional ataupun national company yang ada di Indonesia melalui Bangkit Google Grow with Google Career Fair. Yang mana di sana tentu kalau misalkan teman-teman mencari lowongan di luar sana yang bukan dari Bangkit, tentu saingannya teman-teman banyak banget kan dari seluruh Indonesia. Nah, kalau di sini di Career Fair tentu saingannya teman-teman itu hanya dari peserta Bangkit aja nih, yang mana kan nggak sebanyak kalau itu dibuka ini ya lebih umum gitu. Jadi otomatis kesempatan teman-teman untuk di hire, untuk diterima itu semakin tinggi. Dan tentunya tadi kalau misalkan teman-teman punya produk capstone yang bagus, teman-teman memang niat untuk menjadikan produknya itu sebagai startup, itu akan didanai oleh Google dan Dikti sebanyak 140 juta, teman-teman. Jadi tentunya jangan sampai disia-siakan ya kesempatan ini, karena tentu kita juga nggak tahu apakah Bangkit ini akan ada tahun depan. Jadi selama Bangkit masih ada di semester depan, tolong jangan disia-siakan. Nah, ini terkait dengan keseharian di program Bangkit nih teman-teman. Jadi di program Bangkit ini mungkin seperti halnya di perkuliahan ya. Di program Bangkit juga ada kuliah yang mana pengajarnya ini mayoritas adalah berasal dari pakar industri gitu. Nah, sesi kuliahnya itu ada 3 tipe teman-teman. Yang pertama instructor-led training, yang di sini dilakukan 1 minggu sekali bersama dengan pakar industri. Terus ada juga mentoring sessions, ini dilakukan saat berjalannya capstone, pengerjaan capstone. Jadi nanti dari tim Bangkit akan memberikan mentor, memberikan advisor kepada teman-teman di setiap timnya untuk nanti bisa diajak diskusi nih terkait dengan pengembangan produk capstone-nya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah guest speaker sessions, atau kalau misalkan di kuliah itu namanya kuliah tamu gitu ya. Nah, ini kita juga ada yang mana nanti kita akan buatkan sebuah sesi yang mengundang seluruh mahasiswa di program Bangkit untuk saling berdiskusi, tanya jawab di sesi ini gitu. Tidak hanya itu, kita juga akan siapkan nih teman-teman di setiap 25 mahasiswa yang tergabung dalam satu grup, itu akan ada 1 mentor yang dedicated untuk membimbing teman-teman dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalkan teman-teman mau curhat, ada kesulitan dalam belajar, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang dipelajari, itu bisa banget bareng sama mentor-mentor ini. Dan serunya lagi di program Bangkit, di setiap sesi sinkronus, itu kita mewajibkan teman-teman untuk open cam. Jadi semua mahasiswa yang hadir itu harus menyalakan kameranya agar bisa saling berinteraksi nih. Kalau misalkan cuma suara aja kan kayak garing ya. Tapi kalau misalkan bisa lihat mimiknya, bisa lihat gesturnya, itu bisa banget
menimbulkan motivasi yang lain lah ya, karena teman-teman merasa kalau kita belajarnya nggak sendirian nih gitu. Oke, nah selain itu seperti yang tadi aku sampaikan, di Bangkit kita akan mengadakan career fair ya di akhir, yang mana sekarang kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 company untuk bisa meng-hire atau menerima mahasiswa atau lulusan dari program Bangkit ini, yang mana dari setiap tahunnya kita selalu membuat sebuah survei ya teman-teman kepada lulusan dari program Bangkit ini, dan para lulusan Bangkit ini menyatakan bahwa 90% dari mereka itu mendapatkan pekerjaan pertamanya itu berasal dari program ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman memang niat mungkin ingin bekerja atau mau bikin startupnya sendiri, nah program Bangkit ini cocok banget untuk teman-teman. Nah, ini tadi ada 15 logo nih teman-teman, 15 logo dari capstone project terbaik di program Bangkit, yang mana semua capstone project terbaik ini 15-nya itu didanai oleh Dikti dan Google senilai 140 juta masing-masing. Jadi mereka ini bisa mengembangkan produknya masing-masing untuk bisa nantinya masuk ke Play Store dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Contohnya adalah EcoSense, yang mana mungkin nanti linknya saya share ya di kolom chat biar teman-teman bisa cek produk output dari program Bangkit ini seperti apa sih. Nah, nanti teman-teman bisa cek di link Play Store yang nanti saya share di kolom chat. Oke, nah ini ada sedikit cerita dari lulusan dari program Bangkit nih teman-teman, jadi kita coba tonton ya cuplikannya. Aku takut ketinggalan dari teman-teman yang sudah lebih dulu belajar. Dulu aku baru sadar kalau pemrograman web itu lumayan kompleks. Latar belakang aku dari non-IT kadang-kadang membuat aku bertanya juga, kira-kira aku bisa survive nggak ya? Matematikanya itu sangat sulit. Pertama-tama saya belajar di teknik informatika. Keterbatasan ekonomi keluarga yang membuat aku bertanya, apa aku bisa? Dari jurusan Geofisika Universitas Indonesia. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pajajaran. Dari jurusan Manajemen Universitas Brawijaya. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Telkom. Dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Malang. Meski kuliah di jurusan Geofisika, aku tertarik belajar IT karena saat ini digitalisasi sudah mulai banyak diterapkan di berbagai bidang, termasuk geofisika. Dulu di semester 3, aku ada mata kuliah namanya Object Oriented Programming. Dari situ aku belajar bahasa Java. Seniorku bilang, kalau kamu suka OOP dan kamu suka Java, ada baiknya kalau kamu coba develop Android. Karena salah satu drama Korea yang bernama Startup, terus aku merasa, oh kayaknya seru juga ya belajar tentang wawasan teknologi. Aku tertarik ke machine learning ini karena aku punya visi bahwa kita itu akan terbantu dengan komputer. Aku ingin belajar IT karena sejak kecil aku suka main komputer yang dibelikan ibu, dan ibu dukung penuh cita-citaku karena beliau ingin masa depan aku yang lebih baik. Aku pilih Bangkit karena Bangkit merangkul orang-orang non-IT seperti aku dan memberi ruang kepada perempuan untuk sama unggulnya seperti laki-laki. Aku pilih belajar di Bangkit karena program ini diadain Google dan industri keren lainnya seperti Goto dan Traveloka. Aku ikut Bangkit karena pengen belajar ingin membuat startup seperti Namdosan dan juga Sodelmi di K-Drama Startup. Aku pilih belajar di Bangkit karena aku melihat alumni-alumni lulusan dari Bangkit itu sangat terkenal di industri-industri Indonesia sekarang. Aku ikut Bangkit karena Bangkit punya program bursa kerja untuk semua lulusannya. Di Bangkit, aku mendapat pengalaman untuk membuat sebuah aplikasi bernama Dress On Me, di mana Dress On Me ini merupakan sebuah aplikasi untuk mencoba pakaian secara digital. Aku dapat ilmu pengetahuan Android yang komprehensif. Selain itu, ada kelas bahasa Inggris dan juga soft skills yang sangat membantu dalam aku berkembang di dunia profesional. Setelah Bangkit, aku dapat banyak, mulai dari timku masuk top 50 capstone project, kemudian juga aku lulus dengan tingkat distinction. Aku mendapatkan banyak kenalan baru, mulai dari teman-temanku hingga sampai expert-expert yang di industri saat ini. Setelah ikut Bangkit, aku dapat ilmu Android yang bermanfaat dan juga pekerjaan full-time dari Bangkit Career Fair. Kini, Dress On Me berhasil mendapatkan dana inkubasi sebesar 140 juta rupiah dari Google dan Dikti. Aku jadi software development engineer intern di Dana Indonesia.
Sekarang aku jadi Advisory Associate di PricewaterhouseCoopers Indonesia. Sekarang kesibukanku adalah bersama teman-temanku membangun startup yang bernama Kerjago. Sekarang aku jadi Android Developer di PT Prima Vista Solusi. Bisa dimulai. Gimana nih teman-teman? Udah merasakan vibes dari para alumni ini dan ingin menjadi salah satu dari alumni dari program Bangkit untuk semester depan. Nah, ini ada sedikit cerita juga dari teman-teman alumni yang lain ya terkait dengan bagaimana mereka meraih pekerjaan atau karir pertamanya dari program Bangkit. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran dengan cerita lainnya dari alumni-alumni program Bangkit, bisa banget untuk cek blog.bangkit.academy. Nah, ini juga ada sedikit feedback gitu ya dari program Bangkit dari pesertanya dari 2022. Teman-teman juga bisa melihat bahwa mereka sangat senang dengan materi yang berkualitas gitu ya, karena itu materinya sangat cocok dan sangat dilirik oleh para industri saat ini. Nah, ini ada sedikit informasi dari sosial media ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin lihat gimana keseruan dari alumni program Bangkit, bisa cek di IG ataupun di sosial media yang lainnya, itu #LiveAfterBangkit. Dan kalau misalkan teman-teman mau cek keseruan dari peserta yang saat ini sedang belajar di program Bangkit, itu bisa cek live@bangkit. Nah, sudah membicarakan tentang apa itu Bangkit, manfaat dari program Bangkit, dan gimana sih cerita yang sudah didapatkan atau manfaat yang sudah didapatkan sama alumni dari program Bangkit. Nah, ini saatnya teman-teman tahu syarat untuk bisa join di program Bangkit itu apa aja. Yang pertama tentu teman-teman harus WNI ya, terus mahasiswa aktif, tidak sedang cuti, lalu berasal dari seluruh universitas di PD Dikti, tentunya UGM masuk ke dalam PD Dikti gitu ya, jadi aman. Terus teman-teman yang dari D4 dan S1, nanti ketika program Bangkit berjalan di semester depan, teman-teman berasal dari semester 5 minimal atau lebih. Lalu untuk teman-teman yang D3, pas ketika program Bangkitnya dimulai nanti di Agustus, teman-teman sudah masuk di semester 4. Lalu program Bangkit terbuka untuk seluruh program studi, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bukan non-IT nih, nggak usah insecure, nggak usah minder, join aja di program Bangkit, coba, dan nanti rasakan manfaat yang ada di program Bangkit seperti apa. Lalu tentu karena program Bangkit ini mensyaratkan adanya konversi SKS, 20 SKS, tentu teman-teman tidak diperkenankan untuk lulus sebelum Januari 2024. Oke, nah, tunggu apa lagi? Segera scan QR ini gitu ya, atau kunjungi link g.co/bangkit. Nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi biodata singkat dari teman-teman dan pilihan learning path, biar nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran Bangkit ini dari tim Bangkit. Jadi segera klik link ini atau scan QR ini, atau kalau misalkan mau cek-cek dulu bisa screenshot slide ini. Oke, nah ini ada sedikit informasi terkait dengan alur pendaftaran dari program Bangkit. Jadi teman-teman harus daftar dulu di link tadi g.co/bangkit, lalu nanti akan dapat email informasi dari tim Bangkit terkait dengan tahap selanjutnya pendaftaran program Bangkitnya teman-teman. Lalu nanti akan ada tes filtering gitu ya dari program Bangkit, karena program Bangkit ini tidak melihat IPK teman-teman, tidak melihat nilai IPK teman-teman, tapi melihat filtering assessment yang nantinya teman-teman ambil di program Bangkit. Nah, lalu setelah itu daftar di platformnya Kamus Merdeka, dan nanti kan pengumuman dari program Bangkit ini terkait dengan penerimaan teman-teman. Ya, terakhir jangan lupa daftar di program Bangkit, karena jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan kesempatan dan manfaat yang sudah kita sediakan nih untuk teman-teman, dan nantinya pasti teman-teman sendiri yang akan rasakan manfaatnya.
Mungkin cukup dari saya terkait dengan informasi di program Bangkit. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke Mbak Andin. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Deti Anggraini selaku Cohort Manager Bangkit Indonesia yang telah berkenan untuk sharing-sharing informasi mengenai Bangkit yang menarik sekali ya teman-teman oleh Ibu Deti tadi. Terima kasih Ibu, semoga memberikan inspirasi bagi teman-teman yang mungkin masih bingung gitu ya, besok MSIB batch 5 ini mau daftar kemana. Mungkin teman-teman bisa nih kepo-kepoin lagi Bangkit Indonesia yang tadi udah di-spill dikit-dikit sama Ibu Deti gitu ya. Nanti boleh dikepoin lalu daftar di MSIB batch 5 nanti. Oke, selanjutnya kita masih ada satu narasumber lagi dari PT Stackhawk Robotika Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Malik Hidir. Selamat siang Pak Malik. Ya, selamat siang Mbak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Malik. Silakan. Ya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Malik Hidir dari PT Stackhawk Robotika Indonesia. Kami startup, motivasi utama kami berkarya untuk bangsa Indonesia. Kebetulan saya alumni UGM. Awalnya Stackhawk adalah perusahaan dari teman-teman milenial berprestasi gitu ya. Kenapa kami sebut milenial berprestasi? Karena sewaktu saya di UGM itu kita juara robot di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Saya dulu dari Elins UGM angkatan tahun 2009. Kemudian kita mendirikan sebuah perusahaan startup bernama PT Stackhawk Robotika Indonesia. Buat teman-teman mahasiswa, saya punya cerita dulu saya juara robot di UGM pertama kali, UGM juara robot di tingkat internasional. Itu mata kuliah robotika saya dapat C. Kemudian saya komplain ke rektor waktu itu Pak Pratikno untuk ya bagaimana saya sudah juara robot masa kuliah robotika saya dapat C. Nah, dari situ Pak Pratik menyampaikan harus ada konversi SKS. Mungkin program Kampus Merdeka inilah yang memfasilitasi teman-teman yang berkarya, tidak hanya di ruang perkuliahan, tapi bisa langsung di industri dan bisa langsung dikonversi ke SKS sejumlah 20 SKS. Perusahaan kami juga terus berkembang. Dari tahun 2015 kita mendapatkan beberapa penghargaan dan capability kita ada di 3 tempat. Kita masuk ke supply chain di bidang otomotif untuk monitoring produksi dan konsultan lean manufacturing. Jadi kita supplier Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk bagian softwarenya. Kemudian kita juga membuat high-tech medical device, ini ICU pertama di Indonesia semenjak Indonesia merdeka dan kita berhasil berkolaborasi juga dengan UGM dalam risetnya. Kemudian kita juga mengembangkan digital training device untuk 4.0. Dengan UGM kita banyak sekali menjalankan proyek riset, salah satunya tahun ini yang didanai tentang cyber security bersama Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika dari FMIPA UGM. Jadi Stackhawk itu fokusnya di riset and development dari sebuah ide kemudian menuju mass production. Nah, kenapa kita ikut MSIB? Kita akan mentransfer semua yang kita miliki keilmuan kepada teman-teman mahasiswa. Ini kita buka MSIB batch 5, sejarahnya kita dari batch pertama sudah ikut MSIB sampai ke batch 5. Nah, ini beberapa produk yang dilakukan riset di MSIB yang dilakukan bersama mahasiswa. Kita akan ajarkan edukasi tentang industri, bagaimana membuat prototipe, inovasi, kolaborasi, dan kita concern ke competitiveness. Kita akan ajarkan basic science, meskipun teman-teman nanti masuk semester 4 atau semester 5,
tetap kita akan ajarkan basic science-nya agar tidak lupa. Kemudian teknologi terapan, mungkin kalau teman-teman dari teknik elektro sekarang sudah main Arduino atau segala macam, kita akan tingkatkan ke level yang industrial grade seperti PLC dan segala macam. Business development, dan kita juga akan berikan pandangan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia 10-15 tahun ke depan. Tahun ini kita Stackhawk sudah meluluskan 1025 alumni MSIB. Kemudian ini beberapa yang lanjut ke Stackhawk. Kita juga menganggarkan dana sama seperti program Bangkit 140 juta, kita menganggarkan 3 miliar untuk biaya riset teman-teman ketika magang dan studi independen di PT Stackhawk. Roadmap-nya di Stackhawk ada onboarding, ada basic science, kemudian kita akan berikan real project riset yang didanai oleh PT Stackhawk sendiri, dan proyeknya itu akan dilakukan oleh teman-teman yang magang di tempat kami. Kemudian lanjut mengerjakan proyek, ada UTS, ada UAS. Nah, proyek ini nanti kalau benar-benar jadi akan di scale up masuk ke mass production. Ini contoh national onboarding di PT Stackhawk. Kita akan kumpulkan bersama, kita akan seru-seruan bersama, kemudian kita akan ada pembekalan awal, kita akan training bagaimana kurikulum di industri, bagaimana industri membutuhkan riset, apa yang harus diriset, kita akan berikan pembekalan tersebut, ada diskusi basic science, kemudian pengerjaan real project. Jadi nanti teman-teman semua akan diberikan project yang benar-benar skala industri dan full semua teman-teman yang akan mengerjakannya dari desain, pemrograman, sampai ke trial ke customer. Nah, ini beberapa contoh pengerjaan project di tempat kami. Dan kemudian ada ujian tengah semester. Teman-teman akan mempresentasikan projectnya di depan teman-teman yang lain. Kemudian nanti akan muncul diskusi di saat ujian tengah semester ini. Ini seperti teman-teman mempresentasikan skripsinya, seperti itu. Lanjut ke pengerjaan proyek berikutnya, kita juga CCP ada kunjungan industri. Kemudian di akhir nanti teman-teman akan ada UAS. UAS ini juga sedikit memberikan pressure ke teman-teman bagaimana ketika nanti teman-teman sekaligus berlatih ketika ujian skripsi. Nah, ini gambarannya ketika UAS mempertahankan argumen teman-teman dalam membuat proyeknya. Nah, ini kan gitu nanti arahnya. Nanti, tapi kita harus punya reasoning yang jelas. Kenapa? Dengan populasi 3 juta butuh 2 repeat apa? ini contoh UAS yang dilakukan di Stackhawk. Teman-teman nanti akan menjelaskan proyeknya bagaimana dari awal, meskipun kami mentoring, kami juga akan tanya lebih detail, dan biasanya hasil dari proyek ini dilanjutkan ke skripsinya teman-teman. Nah, ini antusias beberapa peserta dari luar sudah mengantri, sudah menunggu untuk bisa join ke MSIB di PT Stackhawk. Tempatnya di Jogja, dekat sama UGM, ada di Sawitsari, ada di Condong Catur. Nah, motivasi kami ya kita ingin membuat kompetitor Stackhawk. Jadi kita ingin meng-create, artinya kita ingin memberikan semua teknologi yang sudah kita kembangkan ke teman-teman semua agar teman-teman juga membuatnya gitu. Jadi semakin maju bangsa Indonesia ini. Untuk MSIB batch 5 ini kita buka magang 120 mahasiswa. Ini contoh proyek di PT Stackhawk. Pada bidang riset kesehatan, kami memiliki beberapa proyek, antara lain isu ventilator, critical scale, ENOS, prosesor, reslang, regulator, dan ventilator. Secara umum, ada 3 proyek utama yang dikerjakan pada bidang manufacturing manufacturing, yaitu yang pertama, improvement BDI Factory di Jakarta, yang kedua, pembuatan modul SKKN Lean Manufacturing dan transformasi industri 4.0, dan yang ketiga, business inject holding. Kami, tim bidang riset manufaktur hardware, memiliki 4 produk inovasi yang sedang kami kembangkan, yaitu automatic vehicle, kemudian modular production system, kemudian trainer robot assembly, dan yang terakhir ada automatic sheet metal bending.
Tim bidang riset pendidikan memiliki 3 proyek utama, yaitu Development Learning Management System dan bentuk pembelajaran, Drainase Sistem Peredaran Darah, dan Renewable Energy. Tim riset peternakan memiliki 4 proyek utama, di antaranya adalah timbangan digital, digital RFID dan RFID mobile, aplikasi monitoring domba, dan pembangunan kandang. Tim bidang riset manufaktur digital memiliki 4 proyek utama, yaitu conference, framework GTK, supplier connectivity, dan resource control. Ya, itu contoh proyek-proyek yang dilakukan di Stackhawk. Ini kira-kira gambarannya hasil dari mahasiswa MSIP di PT Stackhawk Robotika Indonesia. Ini semua yang buat mahasiswa dan kita open untuk diteruskan ke skripsi. Jadi sekalian teman-teman, biasanya mahasiswa yang menjalankan proyek di kami danai, kemudian mereka lanjutkan ke skripsi mereka, tidak dari awal lagi. Proyek utamanya ini ventilator, kita seperti yang saya sebutkan tadi, ini ventilator pertama dibuat oleh bangsa Indonesia semenjak Indonesia merdeka dan sudah diuji ke pasien di Rumah Sakit Sarjito. Nah, bagi teman-teman elektromedis atau elektro atau informatika bisa join ke proyek ini juga. Kemudian ini contoh proyek peredaran darah. Ini juga teman-teman dari MSIP untuk vakum darah. Mungkin agak ngeri ya lihatnya, tapi ini kita juga akan ngajak teman-teman langsung implement ke tempat di mana device-nya itu digunakan. Kalau kesehatan ya kita langsung ke rumah sakit, kalau otomotif kita langsung ke pabrik otomotif. Jadi ini benar-benar teman-teman akan merasakan bagaimana sebuah industri, sebuah riset, sebuah proyek bekerja dari awal sampai akhir. Nah, ini untuk proyek di Toyota, kita mengerjakan proyek supply chain management, monitoring produksi, dan hasilnya pun akan kita pamerkan. Biasanya ada beberapa kunjungan dari kementerian. Nah, untuk batch ini kita buka software engineer, hardware engineer, mechanical engineer, 3D design, creative video content, education engineer, lean manufacturing engineer, dan business development. Jadi cukup banyak posisinya yang dibuka. Untuk masing-masing dari course yang kita buka atau posisi magang yang kita buka, kita juga akan berikan ekstrakurikuler, bahasa Inggris, copywriting, video making, dan kita juga ada olahraga dan startup incubation. Ini contoh kurikulum untuk software engineer, sama seperti Bangkit, kita akomodir untuk 20 SKS, sudah kita breakdown hardware engineer, dan kita, karena saya mahasiswa UGM dan kenal beberapa dosen di UGM, kita juga sudah berdiskusi bagaimana kurikulum ini bisa terkonversi. Tapi di UGM cukup aman ya, mungkin sudah ada paket magang gitu ya, berapa SKS, 15 SKS kalau tidak salah. Untuk 3D designer, lean manufacturing, education engineer, startup, creative video content. Nah, kita juga sudah jabarkan kurikulumnya, bagaimana kurikulum itu akan diberikan. Dan untuk skema konversi SKS, kita memfasilitasi 4 skema. Bisa mengikuti semua dari Stackhawk, langsung 20 SKS, atau ada dosen yang nitip, tolong ajarin ini, ajarin ini, ajarin ini. Kalau itu masih relate, kita akan ajarkan ke mahasiswa juga. Nah, ini skema hibrid. Untuk metodenya, kita mengikuti jadwal dari platform Kampus Merdeka, dari seleksi sampai nanti ada national onboarding, kapan mulai, kita sesuaikan dengan jadwalnya dari Kampus Merdeka. Nah, untuk seleksinya sendiri, kita ada seleksi administrasi online, kemudian ada skill test, wawancara, dan kita tentukan siapa yang akan diterima. Nah, kalau yang prioritas, kita prioritaskan yang pernah ikut lomba robotik dan PKM, karena di Stackhawk ini akan benar-benar di-press untuk bisa membuat produk jadi, dan produknya itu sebisa mungkin bisa di mass production. Kemudian ini ekosistem di Stackhawk, kita ada beberapa customer, kita supplier integrator di sana, dan
Kita akan infokan beberapa alumni di Stackhawk dan beberapa juga sudah bergabung dengan Stackhawk. Kemudian mahasiswa terbaik di program MSIB Stackhawk kita berangkatkan ke luar negeri untuk ikut pameran. Ini contoh tahun kemarin dan tahun ini kita berangkatkan mahasiswa MSIB terbaik ke Singapura gratis, semua biaya ditanggung Stackhawk sampai uang jajan. Kemudian kemarin ini dari Sekolah Vokasi UGM, namanya Mas Mahesa, itu kita berangkatkan ke Jerman. Waktu itu ada pameran Hannover Messe, kemudian kita memamerkan ventilator, Mas Mahesa daftar sebagai mahasiswa di MSIB Stackhawk dan kita rasa bagus, kita berangkatkan ke Jerman. Nah, tahun ini Stackhawk juga akan memberangkatkan, kita punya kuota untuk mahasiswa terbaik berangkat lagi ke Jerman. Ini beberapa dokumentasi ketika di Jerman. Nah, untuk tahun ini kita akan ada pameran lagi di Düsseldorf, Jerman, dan kita rencana akan mempromosikan mahasiswa terbaik untuk kita ikutkan juga ke Jerman agar bagaimana mereka merasakan karyanya bisa dipamerkan di tingkat internasional. Mungkin itu, terima kasih. Mari berkarya untuk bangsa, mari membuat sesuatu. Dan saya rasa di Stackhawk cukup dekat dengan UGM, kita sangat terbuka, berdiskusi segala macam, kita memfasilitasi dan sangat bangga bisa berkolaborasi dengan mahasiswa UGM. Mungkin seperti itu, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih kembali Bapak Malik Khidir selaku Direktur PT Stackhawk Robotika Indonesia yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan berbagi informasi menarik mengenai apa saja sih program yang ditawarkan PT Stackhawk Robotika Indonesia untuk MSIB di batch 5 kali ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A atau tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang masih penasaran apa itu program Bangkit, terus juga ada yang mau ditanyakan tentang Stackhawk Robotika Indonesia atau mengenai MSIB, mekanismenya dan sebagainya, boleh raise hand dan nanti akan saya persilakan untuk unmute. Oke, ada Kak Muhammad Arya Hanif, silakan Kak. Kak Arya, boleh di-unmute? Oke, cek Kak Arya sudah bisa? Sudah di-unmute. Cek, halo Kak Arya. Bisa disampaikan pertanyaannya? Oke, mungkin kalau ada permasalahan bisa lewat chat ya Kak Arya ya. Nanti akan kita bantu bacakan gitu. Kita beralih dulu ke Kak Raffi Sena. Halo Kak Raffi, bisa di-unmute Kak? Silakan Kak Raffi. Silakan Kak Raffi pertanyaannya. Halo, cek. Iya, terdengar Kak. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sena, kakak-kakak sekalian. Kak, saya izin bertanya Kak, yang perihal tadi bangkit. Sebelumnya, ini izin tahu nih Kak, sebenarnya tadi kan ada filter apa gitu Kak untuk menseleksi yang bangkit itu Kak. Nah, kalau boleh tahu apa aja gitu Kak kriteria-kriterianya? Karena saya jujur nih Kak, saya adalah seseorang yang sedikit pengalaman gitu Kak. Lomba-lomba jarang pernah ikutan, terus prestasi nggak ada, CV-nya sedikit gitu Kak. Tapi saya berkeinginan gitu Kak untuk masuk bangkit ini gitu. Setidaknya untuk meningkatkan apa ya, pribadi saya gitu Kak, pengalaman saya gitu Kak. Nah, itu bagaimana gitu Kak? Saya bisa, apakah ada peluang gitu masuk bangkit gitu Kak? Sekian Kak dari saya. Terima kasih. Baik Kak Raffi, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Ibu Deti boleh membantu menjawab Bu, silakan. Baik, halo Raffi. Jadi di program bangkit ini tadi kan, bentar ya, mungkin saya coba share screen juga biar lebih jelas. Mungkin terkait dengan tahap yang ketiga ini ya, kerjakan assessment test di platform decoding. Ya kan? Nah, jadi di program bangkit ini teman-teman kita nggak akan lihat CV, nggak lihat IPK, tapi yang kita lihat adalah hasil dari teman-teman ketika mengambil assessment test ini. Nah, yang mana assessment test ini terdiri dari 3 hal yang dites. Yang pertama adalah basic programming. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak ya tahu sedikit lah basicnya Kak tentang OOP atau tentang programming gitu ya, misalkan C++ atau C# gitu ya. Nah, itu bisa banget untuk coba daftar. Terus yang kedua adalah tes kepribadian. Jadi nanti selain terkait dengan teknologi, kita juga akan cek teman-teman ini memang secara etos belajarnya tinggi nggak sih? Kalau misalkan dikasih tuduh dari program bangkit, dikerjain nggak gitu. Nah, itu nanti akan kita cek dari pertanyaan yang kita sampaikan di tes kepribadian ini, yang mana tes kepribadian ini kita bekerja sama dengan Stanford. Terus yang ketiga adalah pengerjaan basic programming terkait dengan pilihan learning path yang teman-teman pilih. Jadi misalkan teman-teman pilih Android. Nah, nanti untuk pertanyaannya adalah terkait dengan basic Android. Begitupun machine learning maupun cloud computing. Seperti itu, Raffi. Oke, sudah cukup menjawab ya, Kak Raffi, yang disampaikan Bu Deti tadi? Sudah? Oke, boleh kasih jempolnya kalau sudah cukup menjawab. Oke, terima kasih Kak Raffi. Oke, selanjutnya, Bapak Ibu ini ada pertanyaan dari kolom chat, saya bantu bacakan. Yang pertama ada dari Kak Muhammad Arya Hanif. Ini ditujukan untuk Mas Malik. Selamat siang Mas Malik, saya Muhammad Arya Hanif, mahasiswa teknik nuklir. Sebagai satu dari sedikit program di bidang manufaktur, tentunya kriteria pesertanya yang dapat diterima terdapat beberapa kompetensi seperti pengetahuan dasar pemrograman web, mobile apps, dan sistem basic data. Sejauh ini, apakah Stackhawk memiliki milestone dari kompetensi-kompetensi tersebut agar dapat dipertimbangkan sebagai peserta MBKM? Terima kasih. Mungkin Pak Malik, silakan Pak untuk menjawab. Ya, khususnya untuk bidang manufaktur ya tadi ya. Untuk bidang manufaktur kita ada proyek dengan Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk monitoring supply chain dan monitoring real time produksi. Kita bikin digital twin segala macam dan kemudian dimonitoring di apps-nya. Nah, biasanya kita untuk project manufacturing ini kita cari yang software engineering dan teknik industri. Dia tahu bagaimana proses manufaktur bekerja dan dia bisa implementasikan ke softwarenya. Nah, itu kompetensi yang kita cari, khususnya di software engineering. Dia akan mendapatkan 20 SKS seperti yang sudah saya paparkan. Ada kecerdasan buatan, kita pakai Linux, kemudian pemrograman desktop, mobile, web, basis data, segala macam. Kemudian untuk lean manufacturing, nanti teman-teman akan diajarkan dasar-dasar production system, soft floor, penerapan 5R, 5S, supply chain management. Ini yang kompetensi yang akan
teman-teman dapatkan ketika nanti teman-teman masuk Stackhawk dan mengerjakan proyek di bidang manufacturing. Jadi kita proyeknya digitalisasi proses produksi di perusahaan otomotif khususnya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Malik atas jawaban yang disampaikan. Semoga menjawab ya Kak Arya. Kak Arya Hanif. Oke. Yang disampaikan Pak Malik tadi banyak kompetensi yang bisa didapatkan gitu ya Pak, dengan bergabung bersama Stackhawk Robotika Indonesia di MSIB Batch 5 nanti. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Kak Devina di kolom chat. Selamat siang Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya. Mohon izin bertanya kepada pihak Stackhawk. Sebelumnya nama saya Devina, izin bertanya mengenai persyaratan tadi yang disebutkan oleh Stackhawk, di mana disebutkan diutamakan yang pernah mengikuti perlombaan robotika dan mahasiswa semester 4 atau 6. Bagaimana dengan yang belum pernah mengikuti lomba robotika dan saya sendiri pelaksanaannya nanti di semester 5? Apakah tetap ada kesempatan? Ya, kita ambil mahasiswa yang pernah ikut lomba robot maupun PKM, karena memang pressure-nya sangat tinggi. Kita investasikan dana kita untuk proyek risetnya sejumlah 3 miliar dari perusahaan dan teman-teman yang akan mengerjakan. Nah, itu akan kita press benar-benar kayak teman-teman menjadi staff R&D di sebuah perusahaan. Kenapa kita ambil mahasiswa yang pernah ikut lomba? Biasanya mahasiswa yang pernah ikut lomba, sepengalaman saya juga ikut lomba, itu lebih kuat daya tahannya menghadapi tekanan-tekanan gitu ya. Nah, kalau tadi belum pernah ikut lomba, selama Anda konsisten, mau mengerjakan proyek, mau bersusah payah, mau mendapatkan pressure tinggi dari perusahaan, ya silahkan mendaftar. Jadi itu cara singkat kami untuk menilai apakah teman-teman pernah dapat pressure. Biasanya kan kalau lomba di press, besok mau paparan, besok nyiapkan ini, laporan keuangan, jadi sudah terbiasa pressure. Kalau belum pernah, enggak masalah. Tapi kita akan tanya komitmen teman-teman, mau susah enggak dalam mengerjakan sebuah proyek. Kalau enggak mau susah, ya sudah, jangan daftar MSIB di Stackhawk. Tapi kalau memang mau benar-benar berkarya, mencurahkan seluruh energinya untuk membuat sesuatu kepada bangsa Indonesia, ya silakan bergabung di Stackhawk. Banyak sekali teman-teman yang sudah bergabung di Stackhawk, kemudian awal-awal saya briefing, kalau nggak mau susah silakan mundurkan diri, dan ada beberapa mundurkan, ada beberapa lanjut. Tapi biasanya nanti kalau lanjut, dia akan benar-benar merasakan, wah ternyata berbeda antara dunia kampus dan dunia industri. Seperti itu. Jadi poinnya kita ingin mendapatkan mahasiswa yang punya ketahanan menghadapi kesusahan gitu. Seperti itu. Baik Pak Malik. Yang penting berkomitmen gitu ya Pak. Dan juga tahan bangkit jangan, gitu ya. Iya, jangan leda-lede, masa nanti dibangkit atau di Stackhawk, wah yang gini, saya gini kurang ini, kan biasanya gitu. Nah itu jangan bergabung dari awal, mending gitu. Mending kita cari mahasiswa yang benar-benar ingin membuat sesuatu untuk bangsa Indonesia. Ya. Baik. Setuju Pak Malik deh. Yang penting teman-teman berkomitmen untuk mengembangkan diri gitu ya, melalui join MSIB di PT Stackhawk. Insya Allah ya, tetap ada kesempatan, walaupun teman-teman belum memiliki kesempatan. Begitu juga teman-teman yang mau join ke Bangkit, jangan takut ya, Bu Deti ya, kalau belum ada pengalaman di bidang yang sama gitu, nggak? Yang penting mau mencoba gitu ya. Ya, sama sih seperti Pak Malik, ujung-ujungnya nanti di program Bangkit juga teman-teman harus punya ketahanan yang tinggi ya, karena di kampus, karena nanti kalau misalkan teman-teman udah lulus nih, pasca kampus, ya itu dunia yang sebenarnya dan teman-teman harus paham itu gitu. Oke, baik. Teman-teman, kita masih ada waktu sampai pukul 14.30 kira-kira. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Malik dan Bu Deti nih di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang mau tanya, gimana sih kiat-kiat biar bisa diberangkatkan ke Jerman gratis gitu ya? Tadi kan udah di-spill sama Pak Malik, kalau nanti akan ada pameran lagi di Jerman gitu ya. Atau mau tanya ke Bu Deti nih, gimana sih caranya di Bangkit supaya
bisa bikin startup yang nanti menyaingi Goto gitu ya Bu ya. Oke teman-teman, boleh resen atau boleh disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan kami bantu sampaikan kepada Bu Deti atau Pak Malik. Silakan teman-teman. Masih ada sekitar 8 menit lagi. Dari Kak Devina, ingin mengonfirmasi pertanyaan yang tadi, Pak Malik, apakah mahasiswa semester 5 tetap diperbolehkan untuk mengikuti magang di Stackhub tadi, Pak? Semester 5 boleh. Kita kadang di kita itu semester 5, kan syaratnya di atas semester 4 ya kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Kemudian dia daftar di Stackhub, kita kasih project. Semester depannya tuh daftar lagi untuk skripsinya dia. Jadi kebanyakan di Stackhub 2 kali MSIP-nya. Dia daftar magang terus studi independen, kalau enggak dia magang lanjut magang lagi, atau studi independen magang lagi. Jadi kita memfasilitasi bagi teman-teman mahasiswa yang mau skripsi. Bisa juga project-project nanti yang ada di Stackhub jadi skripsinya teman-teman semua. Gitu. Jadi semester 5 sangat diperbolehkan. Seperti itu. Baik, Pak Malik. Begitu Bu dengan di Bangkit nggih Bu Deti, semester 5 apakah Ya. juga diperbolehkan? Betul. Kalau di Bangkit untuk teman-teman yang dari D4 sampai S1 itu diperbolehkan semester 5. Kalau yang dari D3 itu semester 4 ke atas. Baik, begitu Kak Devina dan teman-teman semua. Semoga sudah terjawab ya pertanyaannya tadi. Oke, kita masih ada waktu selama 7 menit. Dipersilakan bagi teman-teman yang lain, apabila ada yang memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand saja, atau mau menyampaikan lewat kolom chat. Oke, ini ada Kak Miko Septian. Mungkin boleh bantu di unmute. Baik, terima kasih Kak Andin. Sebelumnya, apakah suara saya sudah masuk? Sudah Kak, terdengar jelas. Baik, saya mau tanya di Bangkit, Ibu Deti. Ini kemungkinan tanya untuk teman saya juga yang hari ini tidak dapat hadir seperti itu. Ingin tanya Ibu, apakah tadi kan kalau tidak salah saya juga melihat ada beberapa prodi yang memang dibuka nih untuk masuk di Bangkit Academy. Nah, kalau semisal di luar itu apakah masih bisa Bu Deti? Karena kan di sekolah vokasi Universitas Gadjah Mada di teknik mesin itu ada 2, rekayasa mesin dan juga teknik pengelolaan dan perawatan alat berat. Yang mana pada angkatan saya terutama itu ada materi juga tentang pemrograman dan juga IoT. Nah, di situ kan sudah ada basicnya juga ini. Nah, kira-kira apakah berpeluang untuk mengikuti Bangkit Academy? Mungkin itu saja. Bisa mohon dijawab, Ibu. Terima kasih. Iya, mungkin saya izin jawab ya Mbak Andin. Halo Miko, jadi mungkin lebih tepatnya Bangkit itu terbuka untuk semua prodi, Miko. Jadi nggak hanya untuk beberapa prodi aja nih, terutama misalkan di tadi ya di UGM itu udah ada banyak prodi nih yang daftar, yang udah jadi peserta. Nah, program Bangkit tidak menutup kemungkinan untuk bisa memilih dari jurusan lain ini. Jadi mau jurusan apapun selama memang capable dan sudah menyelesaikan filtering assessment yang sudah diberikan oleh tim Bangkit dan secara nilai masuk dalam pagunya tim Bangkit, itu kamu sangat bisa banget untuk bisa diterima di program Bangkit. Jadi nggak usah khawatir. Itu Miko, semoga menjawab. Baik Kak Miko. Semoga apa yang disampaikan Bu Deti tadi menjawab ya Kak Miko ya. Boleh berikan reaction jempol kalau sudah terjawab. Oke. Oke, Kak Miko nampaknya ingin bertanya lagi Bu Deti. Boleh nggak Bu? Silahkan Mbak. Oke, monggo Kak Miko.
Begini Bu, mau memastikan kembali. Jadi ini termasuknya studi independen nggih Bu ya? Dan untuk kegiatannya sendiri nanti mohon maaf online atau offline gitu Bu? Karena tadi kebetulan ada teman saya itu yang memang dia mungkin untuk beberapa bulan ini kan harus ada kontrol dan perawatan begitu Ibu. Jadi ini saya juga berusaha buat bantu teman saya supaya tetap bisa mengikuti program magang ataupun studi independen di semester 7 besok, seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, mungkin kalau untuk Bangkit sendiri, nanti kita gabungnya di SIB, Miko. Jadi untuk program Bangkit ini full di program SIB, yang mana kalau di aturannya program Kampus Merdeka pun untuk SIB ini tidak akan dapat uang saku ya. Dan untuk SIB itu full online. Gitu. Jadi untuk SIB, program Bangkit itu nanti akan diadakan full online, tidak mendapatkan uang saku, sesuai dengan persyaratan dari program Kampus Merdeka. Seperti itu, Miko. Baik, terima kasih Ibu Deti atas jawaban yang telah disampaikan. Ini Kak Miko juga di kolom chat. Terima kasih banyak Ibu Deti. Ya, begitu ya teman-teman ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Malik dan juga Ibu Deti memberikan insight baru nih mungkin bagi teman-teman yang kemarin-kemarin masih bingung mau daftar MSIB nggak ya, mau ikut nggak ya nih. Langsung aja ikut dan bisa daftar ke PT Stakeholder atau ikut di Bangkit Academy gitu ya. Tentunya nanti sangat bermanfaat sekali bagi bekal untuk teman-teman nantinya setelah lulus dari Universitas Gadjah Mada. Oke, mungkin kita buka satu lagi. Adakah teman-teman yang masih ingin bertanya? Boleh raise saja teman-teman. Kita masih ada waktu sekitar 1 menit. Oke, kita countdown saja mungkin ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sesi Q&A pada sosialisasi program MSIB Batch 5 kali ini kita tutup. Oleh karena itu, oleh karena itu acara sosialisasi program MSIB kali ini akan kita akhiri. Namun sebelumnya, kita akan dengarkan dulu closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhsin Al-Anas selaku PIC MSIB. Monggo Pak Muhsin Al-Anas mungkin bisa menyampaikan sedikit motivasi dan semangat untuk teman-teman di sini. Oke, terima kasih Andin atas kesempatannya. Yang pertama-tama tentunya saya sampaikan terima kasih ini kepada Ibu Deti Anggraini dari Bangkit Academy. Kemudian ini Pak Malik Kidir, Mas Malik Kidir ini ya dari PT Stakeholder. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah beberapa batch ini mau menampung, mau menerima mahasiswa kami gitu, baik itu mengikuti program magang maupun studi independen gitu, dan itu sangat luar biasa sekali dampaknya, baik terhadap kampus kami karena kami juga dikejar untuk IKU seperti itu, indikator kinerja utama perguruan tinggi. Kedua, mahasiswa kami itu banyak belajar gitu, bagaimana kemudian exposure dalam dunia industri atau kemudian proyek-proyek yang sangat luar biasa gitu. Jadi sekali lagi terima kasih. Yang kedua terima kasih sekali. Ini juga udah mau direpotkan hadir menjadi pembicara gitu, supaya nanti harapannya mahasiswa program ini banyak yang bergabung dalam Bangkit Academy dan PT Stakeholder untuk melakukan program MSIB maupun di perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa cari exposure sekarang itu enak gitu, maksudnya ada konversi SKS-nya gitu ya. Kalau dulu zaman Mas Malik Kidir atau Mbak Deti gitu atau saya gitu ya, itu nyari sendiri terus nggak ada konversi SKS-nya gitu ya. Apalagi sekarang kalau magang ditambah gaji gitu ya. Tapi kalau yang studi independen pun itu luar biasa sekali gitu, karena benar-benar tahu di industri itu seperti apa gitu. Biar besok setelah lulus itu nggak kaget di industri ternyata kayak gini ya kerjanya ya gitu. Ya, jadi udah tahu bekalnya dan sebagainya gitu. Dan dari riset pun juga menunjukkan bahwasanya
program MSIB itu mengakselerasikan teman-teman mahasiswa lulusan yang sudah lulus itu untuk dapat pekerjaan. Gitu. Jadi sekali lagi nggak ada ruginya teman-teman bergabung dalam program MSIB, magang dan studi dependen gitu ya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Deti dan Pak Malik Hidir. Semoga nanti banyak lagi mahasiswa UGM yang mendaftar di Bangkit dan di PT Stehok. Gitu. Kemudian untuk tim, teman-teman Pak Bundan, Pak Irfan, dan sejak pimpinan di Universitas Gadjah Mada, terima kasih sudah menyiapkan fasilitas yang luar biasa untuk teman-teman mahasiswa. Mahasiswa juga semangat terus, banyak opportunity, banyak kesempatan. Jadi sekarang nggak ada lagi istilahnya, mahasiswa itu Cooper atau apa gitu ya, FOMO gitu. Nah, FOMO bagus sih biar nanti segera ikut gitu ya, ini bahasa anak muda gitu. Saya lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Andin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhsin Anas selaku PIC MSIB yang telah berkenan untuk memberikan sepatah dua patah kata ya Pak sebagai closing statement untuk menutup acara sosialisasi program MSIB Batch 5 kali ini. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Deti Anggraini dan juga Bapak Malik Hidir yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dan membersamai kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Andin pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.